Saya nggak tahu sama sekali IJ ada di mana saat ini. Saya khawatir sekali karena kalau memang IJ dibawa keluar lewat jalur nggak resmi, dan katanya mungkin lewat Manado, lewat Davao, lewat Mindanao gitu. Itu kan jalur perang gitu. Apakah anak saya masih ada apa enggak? Apakah mereka berdua masih ada apa enggak? Apakah mereka sengaja? Mereka nggak mau kasih tahu saya. Halo, saya Angel. Saya salah satu dari 5 ibu yang menuntut ke MK karena anak saya diculik mantan suami. Jadi IJ itu hilang sejak hampir 4 tahun yang lalu. Di atas jembatan Casablanca, waktu itu Januari 2020, IJ dalam perjalanan ke sekolah jam 6 pagi, dalam mobil antar jemput bersama supir dari sekolah, dan IJ di mobilnya itu diberhentikan oleh oknum polisi bermotor besar menurut Pak Supir. Jadi Pak Supir katanya melanggar lalu lintas, mau ditilang, dan oknum polisi tersebut menyibukkan Pak Supir. Nah, sementara mereka sedang sibuk itu, ada mobil yang datang berhenti di depan mereka. Kemudian ada orang yang tidak dikenal, dia datang dan langsung mengambil IJ. Nah, kemudian Pak supirnya waktu mau menghalangi dicegah oleh si Pak polisi tadi, dan itulah pagi itu adalah hari terakhir saya melihat IJ sampai sekarang. Jadi Pak supir itu telepon saya jam 2 siang, saya lagi di kantor. Dan kalimat pertama yang dia bilang adalah, "Mama IJ ada di mana?" Dan saya pikir dia bercanda. Tuh. Terus saya bilang, ya harusnya sama bapak kan gitu. Dia baru bilang, "Oh Mama IJ, mungkin saya salah ya. Tadi pagi ada yang ngambil IJ," dan saya langsung, nggak mungkin, ini pasti mimpi. Dan dia waktu dia cerita kejadian itu, dia bilang orang yang ngambil itu ngaku bapaknya IJ. Saya langsung merasa kayak saya bakal mati saat itu juga gitu. Saya pikir saya disambar petir dan saya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu, semuanya langsung gelap. Karena saya tahu bahwa kalau memang dia bilang itu mantan suami saya, apalagi kejadiannya seperti itu, mungkin itu benar, dan itu adalah hal yang paling saya takutkan di seluruh dunia. Tentunya saya langsung coba menelepon, saya coba kontak semua keluarga, saya langsung lari ke Kedutaan Besar Filipina. Nah, kemudian saya juga langsung lapor ke polisi, karena saya berharap tentunya polisi akan bisa membantu melacak mereka ada di mana gitu. Apalagi di sepanjang jalan itu saya nggak berhasil kontak dengan dia maupun seluruh keluarga. Saya bersama dengan dia itu 25 tahun. Jadi 10 tahun pacaran, 15 tahun menikah. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk bercerai karena IJ lahir. Sangat ironis. Karena sebenarnya dia pelaku KDRT. Dia sangat abusive, sangat violent, sangat kasar, sangat keras. Kalau marah itu luar biasa sekali gitu. Seperti mau bunuh orang. Dan beberapa kali sebenarnya sebelum IJ lahir itu saya pernah ngalamin, saya didorong dari mobilnya lagi jalan, by the way gitu kan. Saya hampir didorong keluar dari gedung bertingkat gitu. IJ lahir, saya pikir dia akan berubah.
Apalagi IJ itu lama banget, kita 13 tahun menikah itu baru punya IJ. Tapi dia sama sekali nggak berubah. Bahkan beberapa kali kejadian, saya lagi nyusuin IJ pun, dia nggak peduli, dia tetap berantem, dia tetap pukul dan sebagainya. Dan itu saya pikir dimana trigger alert itu, red flag itu, saya harus pergi. Saya harus bawa IJ pergi, karena kalau enggak, saya yang mati atau IJ yang mungkin akan mati tanpa saya ketahui. Tapi saya tahu bahwa dia menganggap saya ini miliknya. Dia selalu bilang bahwa saya ini nggak ada apa-apanya tanpa dia, gitu. Saya ini adalah dia yang membentuk, gitu. Saya cuma bisa sukses karena dia yang ngajarin dan sebagainya, gitu. Dan saya yakin sekali bahwa dia memang ngambil IJ karena dia pingin balas dendam, pingin buktiin bahwa tetap dialah yang harus menang gitu. Setiap 2 minggu sekali IJ saya bawa ketemu. Cuma lucunya itu pas saya ngajuin perceraian awal-awal di pengadilan negeri, dia nggak pernah mau ketemu sama IJ. Itu bahkan pernah kejadian IJ sakit dan saya suruh dia datang, dia cuek-cuek aja. Tapi waktu udah diputuskan oleh pengadilan negeri bahwa hak asuh IJ jatuh sama saya gitu, dan dia harus bayar biaya perawatan IJ dan sebagainya itu, yang dia nggak pernah patuhi juga. Baru dia mulai nuntut untuk ketemu sama IJ, gitu. Dan itu saya bawa IJ ketemu sama dia tiap 2 minggu sekali. Jadi IJ kenal sama dia gitu. Sayangnya ya, beberapa kali IJ melihat, walaupun saya berusaha untuk kalau kita ada masalah, jangan di depan IJ gitu. I got in touch with the brother. My brother-in-law itu ada di Toronto. Dan bulan Februari 2020 itu dia menjawab WhatsApp saya. Dan saya sempat ngobrol sama dia WhatsApp call. Dan dia ngakunya, ya, mereka ada di sini di Toronto katanya. Saya yang bantu mereka ke sini, gitu. Dan dia bilang, no, kita nggak akan ngasih IJ sama kamu, gitu. Kamu coba aja ke sini kalau mau. Dan sayangnya sebulan itu Presiden Jokowi kan ngumumin COVID, jadi kita nggak bisa kemana-mana kan, gitu. Jadi saya nggak percaya mereka ada di Toronto. Karena masuk ke Kanada itu kan susah banget, mau pakai dokumen apa gitu. Walaupun pakai dokumen palsu akan susah sekali. Nggak mungkin bisa. Plus dia kan nggak kerja ya, gitu kan. Dia nggak kerja. Gimana caranya dia bisa masuk ke Kanada gitu. Nah, tapi dia cuma bilang begitu. IJ ada di sana, dan dia malah menuntut bahwa saya ngirim uang sama dia waktu itu kayak 100.000 US dollar atau something gitu. Kalau nggak saya akan diblok katanya. Dan saya disuruh untuk membatalkan lagi gugatan perceraian gitu. Jadi judulnya supaya, tapi ya I don't know, itu cuma ngomong aja gitu ya. Enggak, saya waktu itu bahkan saya bilang oke, kalau kamu memang mau uangnya saya bisa, nggak apa-apa, saya usahakan. Tapi saya pingin video call sama IJ. Saya pingin tahu IJ benar-benar ada di sana. Saya pingin tahu bahwa IJ baik-baik aja. Minimal kasih saya rekaman suara IJ, minimal kasih saya fotonya IJ. Dia bilang nggak bisa sama sekali. Jadi sejak saat itu, sejak 30 Januari 2020, saya benar-benar nggak pernah dengar, lihat maupun lihat IJ sama sekali. Saya nggak tahu sama sekali IJ ada di mana saat ini. Saya nggak tahu mana yang saya lebih khawatir. Satu, bahwa IJ masih hidup dan sama dia, tapi saya tahu bahwa dia orangnya sangat kasar. Saya takut sekali IJ dikasarin atau diomelin, atau kalau dia marah sama saya terus dia lampiaskan itu ke IJ. Atau 2 tahun yang lalu saya pernah dapat kabar dari teman, dia somehow dapat info dari satu kepolisian di Filipina itu, di daerah yang sangat jauh di utara. Dan itu kayak dari Departemen Forensik menyebut nama IJ. Jadi kayak, dan saya begitu dengan berforensik, saya tuh langsung kebayangkan yang jelek-jelek gitu. Itu menyebut nama IJ itu. Tapi
Saya coba klarifikasi, ternyata mereka hanya berusaha mencoba mencari IJ. Tapi itu, saya khawatir sekali karena kalau memang IJ dibawa keluar lewat jalur nggak resmi, dan katanya mungkin lewat Manado, lewat Davao, lewat Mindanao gitu, itu kan jalur perang gitu. Apakah anak saya masih ada apa enggak? Apakah mereka berdua masih ada apa enggak? Apakah mereka sengaja? Mereka nggak mau kasih tahu saya. Everything. Setiap saat saya nggak di kantor, I was with him, right? Dan every moment was itu sangat manis banget semuanya. Dari dia, tentunya dari dia peluk, dia cium, dia bilang, dari setiap kali dia lihat anak di pinggir jalan, dia bilang, "Mama tolong bantuin anak itu beli tisunya supaya anak itu bisa sekolah kayak IJ." Dan terutama saat kita mau tidur, saat kita berdoa bersama, saat kita nyanyi bareng gitu, dan kita punya lagu-lagu kita sendiri gitu, only for us. Whenever I remember, IJ looks at me, and IJ bilang, "Mama, I love you. Mama jangan pernah tinggalin IJ." Dan saya janji sama IJ dimanapun IJ berada, Mama gak pernah tinggalin IJ. Setiap malam, apapun yang terjadi, Mama akan temenin IJ, jaga IJ tidur. Dan saya gagal melakukan itu selama hampir 5 tahun. IJ tidur tanpa mamanya selama hampir 5 tahun. Dan saya nggak boleh mati tanpa IJ tahu bahwa mamanya nggak pernah berhenti mencintai dia. Karena saya yakin pasti dibilang ke IJ bahwa mamanya nggak cari dia. Dan I have to find my son. I cannot die before I hug him again and make him safe. Kami dan para ibu-ibu masih menganalisa dan melihat. Karena rata-rata kalau kami ibu-ibu yang di MK berlima ini, kami kan sudah bertahun-tahun. Kami sudah bawa kasus kami sudah punya pasal di kepolisian gitu. Kami sudah bahkan ke DPR 2 kali gitu. Kami sudah lapor ke semua lembaga negara yang bisa dilaporkan, KPPA, KPAI gitu. Saya ke Kemkumham, ke Kemenlu, ke Kemdagri, bahkan ke NGO juga, ke LPAI, ke Komnas Anak, ke Komnas Perempuan. Semua sudah kami laporkan. Jadi, apakah menambah satu pasal lagi memang bisa membantu kami untuk menemukan anak? Kalau memang iya, kami akan lakukan. Tapi buat ibu-ibu lain yang belum punya LP sama sekali, kami berharap bahwa ini akan bisa membantu mereka benar-benar supaya kasusnya bisa selesai dengan cepat. Saya ketemu Pak Jokowi itu 1 Juli 2023 dan luar biasa banget. Itu saya langsung ditelepon Pak Kapolda di jam yang sama. Dalam 2 hari saya ketemu Pak Kapolda di gedung promoter, ketemu Pak Dirkrimum langsung, dan dalam sebulan itu DPO saya keluar. Yang sebelumnya butuh waktu bertahun-tahun. Tapi sejak itu, dari bulan Juli sampai sekarang, belum ada progres. Dan sekarang mungkin progresnya kita sedang mengajukan ke Hubinter untuk red notice mantan suami saya. Setahun kemudian. Honestly, I also don't know actually. I really thought the first few years itu benar-benar I actually I couldn't really perform very well. I think I was lucky bahwa my companies itu do give good support. Tapi again, I keep on thinking. Saya terus aja mikir kalau saya gagal dan saya gagal di pekerjaan ini, saya akan membuat IJ kecewa. Saya nggak bisa nemuin IJ. Saya nggak punya cara untuk dan tools platform untuk menemukan IJ.
dengan saya bekerja, saya tetap ketemu orang. Dan saya ketemu orang-orang baik gitu, yang bisa membantu saya step by step untuk lebih dekat berusaha mencari IJ. Selama saya masih hidup, saya nggak akan berhenti cari IJ. Saya nggak akan berhenti. I will say always the same thing. IJ, Mama loves you. Mama never stops loving you. Mama never stops thinking of you and looking for you. Mama never stops praying for IJ. Mama only wants IJ to be happy and healthy, and never think for a moment that Mama doesn't love you. Kalau kita ketemu lagi, then we're gonna sing our songs together again. IJ pokoknya, maaf Mama 5 tahun gak bisa nemenin IJ ulang tahun. Tapi Mama yakin IJ pasti kuat. Tuhan selalu peluk IJ, selalu lindungin IJ. Dan IJ tumbuh jadi anak yang baik, selalu senyum seperti yang Mama ajarin, selalu senyum. Tetap berharap sama Tuhan. I will say that, and family, friends, please stop this. Let's make peace. We are adults. Our problems should not be our only problems. Masalah kita harusnya nggak boleh mengorbankan IJ. Kita harus jadi orang dewasa. Dan I hate you so much before. I really wanna kill you, but I forgive you. Because I know IJ will want us to be peaceful and to be good. No? Just let me know where IJ is. I just want to know where my son is. Saya mengandung IJ 9 bulan. Saya yang nyusuin dia. Saya ngajarin dia makan. Saya ngajarin dia berdoa. Saya yang ngalamin bayi tabung gagal sebelumnya, kakak-kakaknya IJ yang gagal. Jangan lagi pisahkan IJ dari mamanya. Tolong jangan anggap parental abduction. Ini kasus remeh dan kasus domestik. Ini nggak remeh. Ini biasanya adalah buntut panjang dari KDRT. Biasanya adalah karena pelaku itu masih mau balas dendam. Masih tidak rela bahwa sekarang bukan suami istri lagi. Negara-negara yang lain sudah mengakui bahwa parental abduction adalah pidana. Dan itu yang kita capai di MK, bahwa ini sebenarnya memang kasus penculikan, kasus kriminal. Kepada pemerintahan yang baru, mungkin kepada Bapak Presiden, Pak Prabowo, saya sudah berusaha hampir 5 tahun ini, minta tolong ke semua lembaga negara, semua yang bisa saya minta tolong, semua public figure yang bisa saya pikirkan. Rasanya semua usaha yang bisa dilakukan oleh manusia sudah saya coba. Tolong kami, Pak. Kepada siapa saya mau minta tolong? Kalau bukan kepada pemerintahan Indonesia. Kami cuma ingin tahu kondisi anak kami, Pak.